Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya, a'azzakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati dipenuhi dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki ini untuk menuju ke salah satu rumahnya dalam rangka menjalankan kewajiban, lalu dalam rangka menjalankan suatu perintah syariat pula, yaitu menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu tak ada kenal batas umur, waktu dan tempat. Terlebih khusus sekarang di zaman yang berkembang pesat teknologi, ilmu bisa kita dapatkan dimanapun kita berada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Ma'asyiral muslimin, di pertemuan hari ini, malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan sumber syariat, yang mana di pertemuan lalu kita membahas tentang bagaimana sumber hukum syariat Islam itu yang pertama diambil sumbernya dari Al-Quran. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat yang mulia Jibril alaihissalam. Maka apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Seseorang mulia, Allah muliakan dia. Para makhluk Allah muliakan dia, termasuk para manusia memuliakan dia, dikarenakan dia mengenal Al-Quran. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu apa yang terkandung di dalam Al-Quran, atau suatu permasalahan yang mana hal-hal yang akan kita bacakan saat ini itu semuanya merupakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.
yaitu melalui sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ijtanibus sab'il mubiqat. Ijtanibu maknanya jauhilah oleh kalian. Kita diperintahkan untuk menjauhi. Apa yang kita jauhi? As-sab'ul mubiqat. As-sab'al mubiqat. 7 hal-hal yang membuat petaka, menimbulkan bencana, baik itu bencana bagi dirinya atau bencana bagi agamanya, bencana di dunia maupun bencana di akhirat. Jadi Rasulullah SAW memulai dengan kata jauhilah. Berarti jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW memulai dengan kata jauhilah, maka secara otomatis ini merupakan larangan secara mutlak. Tidak ada keringanan di dalamnya. Artinya larangan ini harus dijauhi sejauh-jauhnya. Tidak ada toleransi. Karena secara agama ini merugikan bagi agamanya, bagi dirinya merugikan. Maka untuk apa lagi dilakukan? Dan ketika kita meninggalkan sesuatu, itu bisa kita tinggalkan secara utuh. Karena prinsip syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, ketika ada sebuah perintah, Allah memberikan catatan, yaitu kita melaksanakan perintah dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, ini ketika menjalankan apa? Perintah, sebuah perintah. Ketika seseorang menjalankan sebuah perintah, kewajiban salat, tidak mampu dia berdiri, maka diberikan keringanan apa? Duduk. Dan seterusnya, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring. Jadi perintah-perintah itu banyak yang sifatnya ketika tidak bisa dilakukan secara sempurna, maka hendaknya dia melakukan semampunya. Itu prinsip perintah. Sebaliknya, apabila itu sebuah larangan, tidak ada larangan, kalau bisa ditinggalkan 100%, kalau tidak 50%-nya ditinggalkan. Tidak ada. Ya. Secara akal pun, yang memiliki akal sehat, ketika hal itu berbahaya, masa dia lakukan? Ya, hati-hati jangan melewati jalan itu, karena jembatannya apa? Sudah rapuh. Kira-kira ada nggak orang yang berani lewat? Karena akan membahayakan dia, jatuh ke jurang, ke sungai, yang bisa merugikan, mengakibatkan apa? Terjadi musibah, bisa jadi meninggal. Enggak apa-apalah, sepertinya saya bisa jalan pelan-pelan. Siapa yang bisa menjamin? Nah, begitulah prinsip larangan. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa larangan, 7 larangan.
Bukan berarti 7 ini hanya terbatas 7, enggak. Namun ini merupakan apa? Sekian dari banyak larangan-larangan yang tersebut tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Qalu, lantas para sahabat berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna. Wahai Rasulullah, apa ketujuh perkara yang membuat bencana tersebut? Qala, Rasulullah berkata, yang pertama, asyirku billah, yaitu apa? Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Merupakan sebuah kezaliman yang nyata di muka bumi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa langit dan bumi, yang kita berikrar di dalam salat kita, selalu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini selalu kita ulang-ulang di dalam salat kita. Apa artinya Al-Fatihah? Mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu ketika kita melihat kandungan ayat-ayat di dalam Al-Fatihah, itu memuat semuanya pengikraran. Kita menghambakan diri kita secara rendah hati, secara hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa langit dan bumi, pemilik alam semesta. Kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus. Namun ada orang-orang yang dia sudah mengaku beriman kepada Allah, terjerumus ke dalam perbuatan syirik, entah dia sadar atau tidak sadar. Salah satu bentuk perbuatan syirik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah sebuah perlakuan atau tindakan yang seharusnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak kita meminta kepadanya, dan Allah mampu, artinya, dan hanya Allah lah yang bisa. Namun dia duakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk lainnya. Dia sandarkan sebuah hajatnya kepada makhluk yang lain, yang mana makhluk tersebut tidak mampu. Entah makhluk tersebut, manusia ini, merasa dia bilang dia bisa atau tidak, pada hakikatnya hanya Allah yang menentukan. Perbuatan syirik, yang mana dosa yang ketika dilakukan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nuh alaihi salam, yang awal mulanya godaan iblis, syaitan, ada orang-orang saleh pada saat itu yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang saleh ini diwafatkan. Muncul generasi
orang yang sezaman dengan orang-orang soleh ini. Mereka mengingat, oh, sungguh luar biasa bagaimana mereka telah menunjukkan kesalehannya, betapa taatnya mereka terhadap Rabb mereka. Akhirnya syaitan mulai masuk membisikkan supaya orang-orang tersebut, kaum tersebut mengingat mereka. Awalnya hanya sebatas apa? Mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Dibuatkanlah, akhirnya mereka bersepakat, ditentukan satu hari untuk mengenang mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Mudah-mudahan dengan mengenang mereka, akhirnya mereka bisa mengikuti jejak langkah mereka dalam ketaatan. Berangsur-angsur, akhirnya terjadi peralihan zaman. Orang-orang yang pada saat itu meninggal. Muncul keturunan-keturunan mereka. Ya. Akhirnya syaitan mulai membisikkan lagi. Wahai manusia, orang-orang tua kalian pada saat itu, mereka mengadakan apa? Sebuah momen mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang soleh. Mereka tidak tahu ini maksudnya apa. Akhirnya syaitan bilang, buatlah sebuah prasasti. Nah, sebuah apa? Prasasti, patung. Yang mana patung ini kalian akan kenang bahwasanya patung-patung ketujuan. Jadi ada 5 orang soleh. Dibuatkan 5 patung. Agar kalian mengenang mereka. Yang awalnya generasi pertama apa? Tidak ada patung. Hanya mereka duduk-duduk mengingat, mengenang kebaikan-kebaikan orang soleh. Muncul generasi kedua, syaitan membisikkan bahwasannya hendaknya kalian membuat patung, dengan patung ini kalian bisa mengenang mereka. Lihat betapa liciknya syaitan, tidak langsung disuruh menyembah. Akhirnya terjadilah perbuatan seperti itu. Hingga datang generasi ketiga, generasi selanjutnya, yang mana sebuah peristiwa yang mereka tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka. Akhirnya syaitan mulai ke misi yang utama. Mereka bisikkan, syaitan bisikkan kepada mereka, generasi yang datang setelah mereka, yang kedua tadi, bahwasannya patung-patung ini merupakan Tuhan-Tuhan kalian. Nah, itulah kesyirikan yang terjadi. Mulai sejak saat itulah berhala-berhala dijadikan sesembahan. Sampai seterusnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak berhala-berhala, patung-patung yang disembah. Apapun terbuat patung itu. Itu salah satu bentuk apa? Syirik yang terjadi di zaman dahulu. Nah, kalau kita berbicara syirik yang terjadi di zaman saat ini, ketika seseorang datang ke kuburan, ya, orang yang telah meninggal, yang telah mati, kemudian dia meminta kepada orang yang telah mati tersebut. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar ucapanmu, dan kamu pun tidak bisa meyakinkan dia mendengar apa yang engkau minta. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat orang yang sudah mati. Padahal kata Allah SWT, ketika engkau meminta, maka mintalah kepadaku.
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun dia berpaling, meminta langsung kepada Allah, tapi yang dia minta kepada orang yang sudah mati. Ini perbuatan apa? Syirik kepada Allah SWT. Yang seharusnya perbuatan ibadah, suatu ibadah, berdoa, meminta. Jadi bukan hanya kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah mati, meninggal, agar diampuni, dirahmati, maka itu sebuah anjuran syariat. Namun yang salah adalah ketika kita meminta kepada yang sudah mati. Maka itulah perbuatan syirik. Dan pelakunya cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Karena perbuatan tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Ia kehendaki. Artinya apa? Ketika kita melihat tafsir ayat ini, ketika seseorang mati dan dia belum sempat bertaubat terhadap perbuatan syiriknya, maka tak ada kata ampunan. Tak ada ampunan dari Allah SWT. Allah tidak mengampuni. Karena dia tidak sempat bertaubat. Namun dosa selain syirik, ketika seseorang belum sempat bertaubat, dia melakukan dosa besar, ada kemungkinan Allah akan mengampuni bagi siapa yang Ia kehendaki. Nah, itu perbedaan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah a'azzakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mendatangkan malapetaka, bencana bagi diri seorang muslim, hendaknya dia menjauhinya agar selamat dunia dan akhiratnya, yaitu apa? As-sihru. Perbuatan sihir. Ya. Perbuatan sihir. Orang yang melakukan praktek sihir, maka pelakunya telah mencelakai dirinya, mencelakai agamanya, mencelakai akhiratnya. Tukang sihir dan yang semisalnya, tukang peramal, ya, itu sederajat. Ketika pelaku-pelaku yang langsung melakukan perbuatan ini, maka syariat Islam telah memberikan sebuah apa? Ancaman, had. Yaitu apa? Haddus sahir darbatun bis-saif. Hukuman bagi orang yang melakukan praktek sihir, yaitu dipenggal kepalanya. Di zaman Rasulullah SAW, para penyamun, penyihir-penyihir, ya, itu ketika tertangkap, maka mereka langsung dikenakan hukuman, yaitu apa? Dipenggal kepalanya.
Karena perbuatan sihir ini merusak tatanan sosial bermasyarakat, merusak tatanan rumah tangga, jadi mendatangkan mudarat yang sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bagaimana diceritakan bahwasannya dampak dari perbuatan dampak dari perbuatan sihir dapat apa? Memisahkan seseorang dari suami atau istrinya dikarenakan sihir. Maka pelaku-pelaku sihir itu sangat berat sekali hukumannya, yaitu langsung dipenggal. Artinya dibunuh langsung. Ya, ini merupakan ancaman yang sangat besar, ya, bagi keberlangsungan agama, keberlangsungan masyarakat, sosial masyarakat, ya, terlebih keberlangsungan dalam kehidupan di rumah tangga. Maka Islam menutup celah itu dengan cara apa? Dicarilah otak dari segala kerusakan ini, yaitu apa? Pelakunya. Maka langsung dieksekusi. Perbuatan sihir, termasuk peramal. Ya. Makanya antara pelaku, kita berbicara pelaku. Ketika ada orang yang mendatangi dukun, ya, maka mereka ketika mendatangi dukun, sekedar mendatangi saja, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Artinya apa? Salat yang dia lakukan itu langsung terhapuskan. Hanya sekedar mendatangi. Berbeda ketika sudah mendatangi, ditambah lagi mempercayai. Apa kata Rasulullah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur, keluar dari agama Islam terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini harus menjadi perhatian, bahwasannya perbuatan-perbuatan demikian itu sumbernya dari syaitan. Lalu yang ketiga, perbuatan yang mendatangkan bencana, yaitu wa qatlun nafsallati haramallah illa bilhaq, menumpahkan darah seseorang yang tidak hak untuk dihilangkan nyawanya. Nyawa seorang manusia, ya, itu harus dijaga. Karena nyawa ini merupakan salah satu maqasidus syariah. Tujuan adanya syariat Islam itu menjaga nyawa. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan membunuh tanpa hak, maka itu merugikan dirinya dan merugikan akhiratnya. Tanpa hak. Karena ada yang perbuatan pembunuhan menghilangkan nyawa dengan hak. Apa yang dinamakan dengan qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Itu yang hak. Tadi ketika pelaku sihir, dukun, maka dihilangkan nyawanya. Itu hak. Namun ini ada yang dilakukan tanpa hak, menghilangkan nyawa seseorang. Subhanallah, kalau kita melihat sekarang, ya, di berita-berita, itu nyawa tidak ada lagi harganya.
Begitu betapa banyaknya berita-berita setiap hari perbuatan-perbuatan menghilangkan nyawa. Pembunuhan di mana-mana. Padahal barang siapa yang menghilangkan satu nyawa seorang muslim, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Seolah-olah dia telah membunuh banyak manusia. Bagaimana kita melihat ya sehari-hari, kita melihat berita ya perbuatan seseorang dikarenakan hal sepele ya akhirnya saling bunuh-bunuhan. Ini karena lemahnya iman. Dikarenakan cekcok suami istri ya, permasalahan himpitan ekonomi, akhirnya dengan gampangnya suami membunuh istrinya. Ini dikarenakan lemahnya iman, kurangnya pendidikan agama. Seorang ibu dengan teganya mengubur hidup-hidup bayinya, mencampakkan ya, membuang soal bayinya. Banyak sekali kita melihat ya bagaimana nyawa ini sampai tidak ada harganya. Padahal syariat kita, agama Islam itu sangat memelihara yang namanya nyawa seorang muslim. Setetes darah yang keluar itu sangat berharga. Jangan sampai ada nyawa yang melayang, yang tak berdosa, karena nyawa yang melayang itu nanti di hari kiamat pertama kali yang akan dihukumi itu fid dima. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati fid dima. Ketika nanti di hari pembalasan semua manusia dikumpulkan, maka nanti ada penghakiman dari Allah SWT. Yang pertama kali apa? Tentang darah. Semuanya akan dihakimi dengan seadil-adilnya. Fulan telah menghilangkan nyawa saya. Itu nanti dipersaksikan di hari kiamat tentang pertumpahan darah. Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Atas dosa apa seseorang itu dibunuh? Artinya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran suatu keheranan. Kenapa dia meninggal? Kenapa fulan mati? Atas dosa apa dia akhirnya hilang nyawanya? Maka nanti di hari kiamat akan terjadi yang namanya apa? Penghakiman. Kisos. Ya. Terhadap darah ini. Dan itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Termasuk juga nyawa seorang non-muslim. Ya. Kita berbicara bahwasannya seseorang tidak berbicara secara lingkup muslim. Di luar agama Islam pun nyawa mereka harus dijaga. Haram ya untuk ditumpahkan darah mereka. Kemudian perbuatan malapetaka yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Riba merupakan suatu transaksi muamalah dalam jual beli atau dalam hutang piutang yang mana
kelebihan ini kelebihan yang tidak sesuai syariat. Praktek-praktik riba, tidak ada suatu perbuatan yang Allah mengumumkan apa? Perang, melainkan riba. Barang siapa yang tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka siaplah dia telah apa? Membunyikan genderang perang antara dia dan Allah dan Rasulnya. Ini satu-satu perbuatan yang Allah murkai, yang mana Allah mengumumkan apa? Perang terhadap orang yang melakukan praktek riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan. Tidak ada keberkahan di dalam riba tersebut. Tidak ada berkah sama sekali. Wa yurbis sadaqat. Namun sebaliknya, sedekah akan memunculkan apa? Keberkahan-keberkahan. Alladzina ya'kuluna riba, mereka orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun, di hari kiamat mereka tidaklah dibangkitkan illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan dalam keadaan apa? Seperti syaitan yang kerasukan syaitan, dibangkitkan dalam keadaan hina pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maka perintah dari Allah, tinggalkan sejauh-jauhnya secara utuh perbuatan riba. Riba yang terjadi yang sangat sederhana sekali ya di kehidupan saat ini, salah satu contohnya yaitu dalam hal hutang piutang. Ketika seseorang ingin berniat meminjamkan uang senilai 1 juta kepada saudaranya, lalu ada terjadi persyaratan, nanti kau kembalikan ke saya 1.500.000 dalam tempo misalkan 1 bulan, 2 bulan, atau 5 bulan. Nah ini tambahan 500 ini riba namanya. Karena prinsip dalam hutang piutang itu apa? Asyafaqah, rahmah, karena kasihan. Tentunya yang memiliki uang ini dia mengerti bahwasannya fulan ini layak dibantu. Karena dia tidak bisa memberi, akhirnya ini saya pinjamkan duit saya ya. Tolong dikembalikan. Seharusnya seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi ketika seseorang telah terjerumus di dalam suatu apapun dosa yang mana dia tidak ketahui, maka pintu taubat terbuka. Allah memaafkan dosa tersebut. Bertaubat kepada Allah SWT. Jadi tak ada penyesalan ketika dosa yang dilakukan, akhirnya menganggap diri ini kotor, diri ini penuh dengan dosa dan maksiat, namun tetap dia bertaubat kepada Allah SWT dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Karena sesungguhnya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara dia bertaubat kepada Allah SWT dan kemudian dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, berazam, bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Itu salah satu solusi dari Allah SWT, yang mana pintu taubat terbuka.
Kita kembali lagi ke dalam perbuatan riba tadi. Ya. Prinsipnya bahwasannya riba ini sudah ada sejak zaman dahulu. Yang mana riba ini awal mulanya muncul dari orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi. Karena mereka lihai, pandai dalam berdagang. Ya. Mereka pandai dalam mendapatkan uang. Dan mereka juga licik dalam melakukan praktek-praktek haram. Ya, akhirnya muncul di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, ya, perbuatan riba, ya, riba dalam makanan pokok, ya, termasuk perbuatan riba yang sering terjadi. Nah, ini juga harus hati-hati ketika menjelang Lebaran kemarin. Ketika seseorang menukarkan uang, nah, ya, kalau menukarkan uang 1 juta yang lama ditukarkan, misalkan ke bank, dengan 1 juta, dengan pecahan kecil-kecil, ya, yang baru dengan nominal yang sama 1 juta, maka ini aman, aman. Nah, biasanya kan ada selain di bank biasanya. Ya, yang di jalan-jalan, ya, banyak. Di Jakarta dulu saya juga banyak sekali. Nah, itu biasanya mereka menawarkan tukar duit uang yang baru. Nah, siapa yang menukarkan duit maka ada jasa di situ. Nah, ya enggak? Nah, inilah namanya riba. Karena rupiah dengan rupiah wajib sama. Mau rupiahnya baru, mau rupiahnya lama, itu wajib sama ketika terjadi pertukaran. Tapi kalau beda mata uang, maka itu hal yang dibolehkan. Ketika seseorang bawa uang 1 juta rupiah, ditukarkan ke dolar, akhirnya dapat 1 lembar, 1 lembar, maka itu boleh, karena berbeda nominal. Seperti halnya ketika emas ditukar dengan perak. Nah, seperti itu. Jadi, ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika kita berbicara praktek-praktek riba, memang ini merupakan kesadaran, ya, bagi kita. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Gak usah dulu kita jauh-jauh ke pemerintah. Bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari praktek-praktek riba. Hendaknya dijauhi sejauh-jauhnya. Karena Allah SWT menerangkan, yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan riba. Artinya apa? Tidak ada keberkahan di dalam riba tersebut. Entah itu bagi orang yang menarik riba atau orang yang menolong perbuatan riba. Artinya ikut, ya, setuju dengan perbuatan riba. Ya, artinya sama-sama apa? Sengsara. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Mudah-mudahan kita terbebas dari perbuatan riba. Lalu selanjutnya perbuatan yang mendatangkan malapetaka, wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran tentang hendaknya kita menyantuni anak yatim. Namun telah terjadi perbuatan kezaliman yang nyata ketika seseorang dengan sengaja memakan harta anak yatim. Artinya ini merupakan hak anak yatim, namun dia tidak hiraukan, ya. Akhirnya dia manfaatkan harta anak yatim, karena sesungguhnya anak yatim, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ana wa al-yatim kahataini, ana wa kafilul yatim kahataini. Ibarat saya dengan orang yang mengkafil, membiayai anak yatim itu dekat sekali, seperti 2 jari seperti ini. Artinya apa? Kedudukan orang yang mengkafil anak yatim, yang membiayai, menanggung anak yatim, dengan Rasulullah itu sangat dekat kedudukannya nanti di hari kiamat. Namun ada orang-orang yang dengan zalimnya, dengan beraninya dia memakan harta anak yatim.
Kemudian yang selanjutnya wattawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari medan perang ketika terjadi peperangan ya di zaman dahulu, ada seruan untuk berjihad di jalan Allah, namun dia lari mundur ke belakang, maka ini perbuatan yang mendatangkan bencana. Lalu yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh ya, perbuatan tuduhan keji terhadap seorang wanita yang mana dia menuduh wanita itu berbuat fahisyah, berbuat zina. Maka perbuatan tuduhan itu merupakan perbuatan tuduhan keji yang mana bisa mendatangkan malapetaka bagi dia dan bagi akhiratnya. Terkhusus ya, perbuatan tuduhan ini sampai-sampai ya, persaksiannya ketika dia membuat tuduhan, persaksiannya tidak akan diterima dalam syariat Islam. Ketika dia menjadi saksi dalam suatu permasalahan, maka sesuai dengan hukum syariat yang berlaku tidak dipakai, karena dia telah menuduh kehormatan seorang wanita yang wanita tersebut tidak melakukan, namun dia tuduh, dia sebarkan berita, akhirnya tersiar berita yang bohong, dusta. Maka pelakunya seharusnya dia dicambuk sebanyak 80 kali sesuai syariat Islam. Karena perbuatan tuduhan-tuduhan ini sangat mendatangkan kemudaratan, bahaya bagi orang yang telah dia zalimi. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Inilah sedikit ya tentang gambaran dosa-dosa besar yang termaktub di dalam Al-Qur'an ya, yang mana ayat Al-Qur'an sangat banyak menjelaskan tentang hal-hal larangan-larangan, salah satunya 7 ini. Tidak menafikan perbuatan dosa besar yang lainnya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita membedah ya hal-hal tentang apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, tentang larangan-larangan yang mesti kita jauhi agar kita selamat dari dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit dan banyak ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya para jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.